ahli fiqih di sini berbeda pendapat mereka dan kecenderungan mereka fi qiraatil basmalati fis salati ala aqwalin adidah, mengenai praktek bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan dalam salat kepada beberapa pendapat berikut. Pendapat ini bukan pendapat pribadi karena mereka tadi mengerti rumusan hukum. Ini pendapat-pendapat yang disampaikan kepada kita berdasar keterangan atau isyarat dari Rasulullah SAW. Terbaca dari praktek Nabi begini, maka diantara mereka ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C. Karena nggak mungkin mempraktekkan keseluruhannya. Karena beda-beda milihnya. Kalau beda kan berarti beda kan? Bahasa Arabnya ikhtalafa. Mereka beda menentukan si fulan A, si fulan B, si fulan C. Walaupun perbedaan ini menjadikan mereka mengetahui semua dasar dalilnya. Di mereka tahu pendapat si fulan A dasarnya ini, si B dasarnya ini, si C dasarnya ini. Cuman kan kalau mempraktekkan itu boleh jadi setiap orang punya pilihan. Apalagi yang tahu dasar di sini. Satu. Fadhahaba Malikun rahimahullahu ila man'i qira'atiha fi salatil maktubah. Pertama, Al-Imam Malik bin Anas, saya sudah terangkan dari nasabnya, dari lahirnya, dari pendidikan beliau sampai beliau wafat. Masih ingat pendapat beliau tentang Bismillahirrahmanirrahim dibaca tidak? Dibaca tidak? Tidak, kan? Karena beliau mengambil hadis-hadis awal yang menyantumkan langsung alhamdulillahirabbil alamin, maka concern beliau ke hadis-hadis ini. Sehingga beliau berpendapat saya praktekkan yang hadis-hadis awal. Jadi tidak membaca bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah di salat fardu. Ya, ini pendapat pertama. Jahran kanat au sirran. Baik salatnya jahar ataupun sirran, silent. Ya, salat itu kan yang fardu ada 5, rumusnya 2-4-4-3-4. Ya, 2-nya silent, 3-nya jahar. 2 pertama subuh jahar. 2 kedua zuhur, 4-2 zuhur dengan asar, 2-4. 1-4, 1-4. Zuhur 4, asar 4. 3 maghrib jahar. Asar isya 4, ya, jahar juga. Baik jahar ataupun tidak, silent, itu kelima-limanya tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Malik. Tapi ini bukan pendapat pribadi Imam Malik. Maksudnya Imam Malik ingin mempraktekkan hadis-hadis Nabi yang di awal-awal masa itu yang Nabi saat sholat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dan sholatnya sah. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda menemukan misalnya teman-teman sekalian, satu masa Anda pergi ke satu negara misalnya, begitu takbir langsung hamdalah, Allahu Akbar, jedanya pendek, alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti yang diambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari mazhab Maliki. Jelas? Imam Malik. Imam Malik kategorinya siapa? Ayo, muballigh, da'i, alim atau faqih? Bahkan qadhi. Bahkan qadhi, enggak pakai qadhi. Bahkan qadhi karena diangkat oleh penguasa di masanya termasuk Harun ar-Rasyid meminta bahwa mazhabnya Malik dipraktekkan di seluruh dunia. Hanya dengan tawadhunya Imam Malik mengatakan jangan, karena boleh jadi di beberapa tempat ada kecenderungan berbeda dengan apa yang aku sampaikan. Seorang qadhi tingkat tinggi, faqih luar biasa masih mengatakan jangan paksakan pendapat untuk dipraktekkan oleh orang lain. Lantas siapa Anda yang belum sampai pada derajat alim dan mengatakan unyaku saja yang lain bid'ah semua? Maka mesti hati-hati, ya, mesti hati-hati. Baik. La fi istiftahi ummil Qur'ani wa la fi ghairiha minas suwari wa ajaza qira'ataha fin nafilati. Ini menarik ini. Beliau mengatakan tidak dibacakan baik dalam Al-Fatihah juga dalam bacaan-bacaan surah yang lain. Jadi kalau Anda masuk, biasanya di mazhab Maliki ini juga nggak baca istiftah. Langsung cepat atau dia ngambil istiftah yang paling pendek. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, ya kan? Atau dia ambil yang pendek lagi, Allahu Akbar, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, langsung ke hamdalah. Sudah waladdallin, amin, dia enggak basmalah lagi, langsung ke surah wadduha, ya. Itu Maliki, ya. Imam Malik dulu mufti di Madinah, disebut Imam Darul Hijrah.
Dulu imam Darul Hijrah di Madinah Imam Malik. Nah, cuma kan berdasar situasi politik berganti, diterapkan mazhab berbeda. Itu tidak ada masalah, karena semua merujuk kepada keterangan Nabi. Sekarang mazhab Maliki dipraktikkan banyak di Afrika Utara. Khususnya dari Libya ke sana. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke nyebrang Mediterania. Italia, Prancis, Spanyol, nah itu sebagiannya Maliki. Sedang sholat. Tangan begini. Jelas? Ini yang pertama. Itu tanda awal itu pasti Maliki. Terus udah begini. Yang kedua tandanya, baru dia takbir, Allahu Akbar, sholat jahar, langsung tiba-tiba dengan jeda yang tak lampau lama, hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Nah, kalau menemukan yang seperti itu berarti mengambil hadis-hadis yang periode awal. Jelas? Yang Nabi pun masih praktekkan ketika beliau memimpin sholat. Itu yang menjadikan Abu Hurairah termasuk Anas bin Malik pernah meriwayatkan hadis, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, fastaftahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, rata-rata semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas sampai sini? Baik, dalam kondisi itu yang dipraktikkan Imam Malik. Jadi kalau dalam salat fardu nggak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali beliau toleran dalam nafilah. Nafilah. Apa itu salat nafilah? Selain salat fardu. Namanya nafilah. Hukumnya sunnah. Ya, jadi nama salatnya bukan sunnah nama salatnya. Sunnah itu hukumnya. Nama salatnya nafilah. Jamaknya nawafil. Contoh, kalau malam itu ada sholat, selain sholat fardu, sholat apa? Tahajud. Tahajud disebut nafilah. Buka Quran surah ke-17 ayat 79. Quran surah 17 Al-Isra ayat 79. Paling kiri agak sedikit ke tengah. Sudah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, kata Imam Malik dalam ibadah sunnah itu, saking dia ini punya sifat pendukung kepada fardu, cuman bukan bagian pokok, memang di sunnah itu banyak fleksibilitas yang tidak ditemukan di pokok, yang fardu. Contoh diantaranya Imam Malik pun sampai fleksibelnya bisa mengatakan, padahal beliau ketat, bismillah nggak dipakai di fardu, tapi sunnah masih boleh. Nah, ini menunjukkan kalaupun masih boleh, artinya nggak bertentangan beliau. Cuma beliau memilih dalil-dalil yang awal. Jelas ya? Jelas ya? Jadi nafilah itu fleksibel. Jadi kalau dalam fikih Maliki, mau baca bismillah silahkan di nafilah. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu nafilah. Kalau ada yang baca bismillah pun, itu artinya masih ditoleransi. Kecuali di sholat fardu. Jelas? Baik. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu. Dan juga Imam Abu Hanifah, Nu'man. Ya. Rahimahullah, semoga Allah muliakan beliau. Beliau berpendapat berdasar dalil-dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasuna. Madzhab Hanafi sekarang tersebar umumnya di Asia Selatan. Ya, India, Pakistan, itu Hanafi umumnya. Ya, sebagian yang pecahan Soviet. Ya, Albania, itu Albania tuh Hanafi. Makanya Syekh Al-Albani itu bapaknya itu Hanafi mazhabnya. Ya, Syekh Al-Albani awalnya Hanafi dan beliau memilih untuk lepas mazhab. Jadi berusaha untuk mendapatkan yang rajih demikian. Ya, kalau kita tidak bisa karena kita nggak punya dasar. Jelas ya? Baik, kemudian Hanafi menyebar di wilayah Asia Selatan. Pecahan Soviet sebagian ke Cina, Asia Timur sana. Baik, berpendapat bahwa dalam Al-Fatihah masih bisa dibaca termasuk setiap surah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bacaannya sir. Jelas ya? Sir. Sir itu silent. Jadi nggak dikeraskan. Jadi kalau mazhab Hanafi walaupun jadi imam atau jadi makmum, khususnya jadi imam, itu dibaca sir. Mirip-mirip nanti dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi sir. Jelas ya? Itu fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Jadi setiap rakaat sir. Sir. Termasuk kalau baca surat, di sini bedanya dengan Hambali. Nanti kita lihat yang Hambali. Kalau Hanafi, kalau Maliki tidak dibaca, Fatihah tidak, surah tidak, tapi di nafilah baca. Kalau mazhabnya Hanafi, Al-Fatihah dan surah dibaca,
cuma sir bacanya. Jadi kencangkan. Nah, sir itu, saya ingatkan sebentar ya, mohon izin sekali. Sir itu artinya bacaan pelan, yang kalaupun terdengar, yang dengar itu yang baca. Jadi bukan diperdengarkan kepada makmum. Ya, kadang-kadang ada sebagian imam yang saya amati ingin mempraktekkan sir, tapi ngasih info ke makmum, saya sir. Caranya bagaimana? Dia dekatkan lisannya dengan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kalau diperdengarkan sama aja jahar, Joni. Jadi kalau Anda kasih tahu orang, kedengaran sama orang, itu artinya jahar bukan sir. Karena bedanya sir dengan jahar itu, kalau jahar dikeraskan sampai orang dengar. Kalau sir itu pelan, saking pelannya cuma Anda yang dengar. Ya, kalau di Arab, di Masjidil Haram, memang mic-nya peka banget. Peka. Ya, Anda deham kedengaran. Ya, ini gejolak jiwanya terdengar tuh. Tak 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 tak. Makanya antum nggak bisa jadi imam di sana, udah gemeteran begini. Jadi kedengaran, jadi saking pekanya mic-nya itu. Makanya ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya untuk dia saja, cuman karena mic-nya peka kedengaran. Nah, di sini nggak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahal namanya. Ya udah aja sir, nggak ada masalah. Ketika Anda sir pun dalilnya ada, praktek kenabinya ada, sah salatnya. Paham ya? Nah, itu poin. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya di sini aja pendapatnya, yang lain tambahan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, semoga Allah muliakan dan menyayangi beliau. Beliau mengambil pendapat jalur yang ini, yaqra'uhal musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Wajib baca Bismillahirrahmanirrahim di salat yang jahar subuh, maghrib, isya jahar, di salat sir zuhur, asar. Termasuk sunnah yang berjamaah kalau jahar dibaca jahar. Contohnya apa? Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, itu dibaca. Awas, ingat konsekuensinya. Ingat konsekuensinya. Kalau sifatnya wajib, berarti kalau nggak dibaca batal salatnya. Mesti diulang. Mesti. Awas, karena kalau Anda mengambil dalil yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i, mesti konsisten. Jadi kalau Anda baca, kan misalnya saya mau pakai ini dalil Imam Asy-Syafi'i, saya cenderung ke situ. Baca, Anda masih jahar. Kalau baca, kalau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jahar. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Anda mazhabnya mengambil Asy-Syafi'i, tidak membaca dengan sengaja itu, bukan karena lupa atau yang lain, maka sholatnya diulang. Jelas? Termasuk kalau bermakmum di belakang imam, yang imamnya misalnya Maliki. Nggak baca dia. Makmum tetap ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Ya, dari fikih Syafi'i yang paling ketat. Jadi begitu imamnya selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Amin. Kan suka ada jeda. Maka memberi kesempatan pada makmum baca Al-Fatihah minimal 3 ayat. 3 ayat itu sudah bisa mewakili satu surah. Karena surah terpendek dalam Al-Quran cuma 3 ayat. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Karena itu kata para fuqaha, kalau ada makmum cukup baca sampai ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, atau kalau dari Hamdalah Maliki Yaumiddin, maka dicukupkan baginya bacaan Fatihah itu. Cukup. Paham? Nah, itu mazhab Asy-Syafi'i. Terakhir tambahan, waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah muliakan beliau, beliau mengambil jalur yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Dibaca. Cuma bacanya sir. Mirip-mirip dengan Al-Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Dan tidak dijaharkan dalam setiap situasi. Jadi sir. Nah, ini di mana setiap tempat dia mempraktekkan itu, atau negara ingin memudahkan masyarakatnya sehingga mengambil salah satu madhab. Misal di Saudi pakai Hambali, ya kan? Di India misalnya menggunakan Hanafi, ya, di Mesir Syria pakai Syafi'i misalnya, ya, Libya pakai Maliki, untuk memudahkan. Karena ingin mengambil bagian memudahkan itu, silahkan dipraktekkan, nggak ada masalah. Maka jangan kaget kalau Anda ke Saudi sir, ya. Kalau Anda ke Libya nggak ada sama sekali. Kalau Anda ke Mesir digunakan jahar. Termasuk di Malaysia pakai Syafi'i. Kalau ke Malaysia Syafi'i. Nah, cuma saran saya begini, ini untuk bisa menerapkan toleransi dalam ibadah.
Kalau datang ke tempat tertentu yang dia mayoritasnya menerapkan mazhab di situ, maka hormati mazhabnya. Saya pun begitu. Saya kalau ke Malaysia, diminta jadi imam. Karena Malaysia Syafi'i, subuh saya kunut. Saya pimpin kunut. Ya. Kalau saya berada di lingkungan misalnya Hambali yang kunutnya nazilah, maka saya tidak kunut subuh. Nazilah saya kunut. Karena memang fikihnya mesti begitu. Kalau datang ke satu tempat, mayoritas di situ menganut misalnya mazhabnya A, maka Anda belajar mazhab itu. Bukan membawa mazhab yang baru, kemudian merubah yang di situ. Ya, cara berfikirnya mesti beda. Karena semua jalur mazhab itu bukan pendapat pribadi. Semua dari Nabi. Cuma untuk memudahkan menggunakan jalur yang demikian. Paham ya? Kalau paham semua ini, insya Allah memudahkan ke dalam ibadah. Karena kita mengerti, itu yang disebut dengan fikih. Jelas ya? Kalau sudah masuk ke masalah fuqaha berbeda pendapat, ingat Anda bukan ahli fikih. Jangan ikut-ikutan berbeda pendapat. Paham ya? Nah, dan di situ pun kalau ahli fikih toleran, kita mesti lebih toleran karena mereka yang tahu ilmu mengerti, kita yang belum paham tinggal mengikuti. Jelas sampai sini?